Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Setiawan, CGP Angkatan 8 dari SMKN 3 Kota Bekasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya dengan Ibu Dewi Prastiwi, guru matematika di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali Pak Beni. Hari ini akan kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas nanti. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan ini? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri saat pembelajaran di kelas nanti. Oke, terima kasih Bapak. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan? Oke, tujuan pembelajaran matematika yang akan saya sampaikan yakni mendeskripsikan bentuk umum dari barisan atau deret, aritmatika, dan geometri. Kemudian area apa yang Ibu kembangkan ke siswa tersebut? Ada dua area yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah untuk pengetahuannya, saya ingin melatih siswa untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri untuk menemukan konsep tentang barisan dan deret baik aritmatika maupun geometri. Kemudian untuk area keterampilan, saya ingin siswa mampu menulis rangkuman tentang barisan atau deret aritmatika dan geometri serta menjelaskan kembali kepada teman-temannya. Jadi ada dua Bu ya, jadi pengetahuan dan keterampilan. Betul Bapak. Ya. Kemudian rancangan pembelajaran atau strategi, metode atau model apa yang Ibu akan nanti terapkan pada saat pembelajaran nanti? Oke, untuk strategi pembelajarannya ini akan merupakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pembelajaran ini dilaksanakan secara kooperatif atau berkelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Serta untuk model pembelajarannya yakni problem based learning atau PBL dengan menggunakan media flashcard. Metodenya nanti diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti? Oke, untuk media ini saya akan memberikan berbagai macam contoh barisan atau deret aritmatika dan geometri yang dituliskan pada flashcard serta ini LKPD. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Oke, untuk pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat jam ke-3 dan ke-4 yakni jam 8.30 sampai jam 10.00 di kelas 10 TB1. Oke, baiklah Bu. Insya Allah di hari Jumat nanti saya akan melakukan observasi di kelas saat Ibu mengajar. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di setelah pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Dari hasil diskusi yang kita lakukan hari ini, saya mendapatkan gambaran rancangan pembelajaran yang harus dipersiapkan pada saat di kelas. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di hari Jumat. Oke. Demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Ada yang UP untuk hari ini? Sudah selesai. Terus sekarang giliran PB2 ya. Oke. Terima kasih untuk informasinya dalam mudah. Bluetooth mode. Waiting for connection. Siapkannya ya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Barisan ada dua jenis, ada barisan aritmatika dan ada barisan geometri. Deret juga ada dua jenis, ada deret aritmatika dan deret geometri. Jadi kita total ada 4 tipe yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal baik bidang ekonomi maupun kesehatan. Maka dari itu mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dengan baik agar bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begitu juga dengan bidang kalian ya. Kan kalian di sini bidang tata boga. Nah, itu juga bisa bermanfaat. Contohnya adalah untuk memprediksi pasar. Pasar itu maksudnya apa? Tentang harga. Misalnya suatu makanan untuk di tahun segini harganya seperti ini. Kalian bisa prediksi nih nanti di tahun ke depan ada kenaikan harga berapa, seperti itu ya. Itu bisa kita pakai konsep barisan aritmatika dan barisan geometri. Oke, kita mulai saja. Untuk hari ini Ibu akan membagikan, ini namanya adalah flashcard ya, digunakan untuk memudahkan kita untuk mempelajari secara berkelompok. Akan Ibu bagikan satu persatu ya. Nanti kalian tinggal berkelompok dengan flashcard dengan judul yang sama. Oke, siap ya? Oke, Ibu bagikan satu persatu. Ada yang belum? Oke, setelah mendapatkan, silakan berkumpul ya. Untuk barisan di sini adalah barisan aritmatika, kemudian yang di sini adalah deret aritmatika, yang di sini adalah barisan geometri, yang di sini adalah deret geometri. Silakan kalian berpindah sesuai dengan judul flashcardnya. Pertama barisan aritmatika. Masing-masing. Di situ ada contoh ya. Oke, ada contoh masing-masing. Ibu minta salah satu dari kalian buat melihat pola dari bilangan yang kalian dapatkan. Misalnya, coba Tama kamu dapat apa? Dapat PSK
barisan geometri. Oke, lihat contohnya dibacakan berapa saja? 3, 6, 12, 24. 3, 6, 12 sama 24. Oke, sekarang Tama mendapatkan contoh-contoh 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Ada yang bisa tahu nggak polanya itu kira-kira setelah 24 berapa? Berapa? Tama dapatnya 3, habis bilangan 3, 6, habis 6, 12 dan 24. Tama bisa nebak nggak kira-kira habis 24 berapa? 48. Kenapa 48? Polanya dikali 2. Polanya dikali 2. Benar nggak? Oke, bisa kita ambil ya jawabannya. Selanjutnya Ibu mau tanya sama Zaki. Zaki dapatnya judulnya apa? Deret aritmatika. Bilangannya berapa aja? Itu tandanya tambah ya, untuk deret aritmatika itu tambah. Kira-kira Zaki bisa meneruskan nggak? Setelah 10 itu kira-kira ditambah berapa? Ditambah 12. Kenapa ditambah 12? Karena polanya 2. Polanya Ditambah 2. Oke, betul. Ya, masing-masing pasti punya contoh masing-masing kan? Sekarang silakan. Tapi itu mau biar lengkap kan ini udah yang ini ya. Yang masih kosong siapa? Yang nggak ada tulisannya. Ibu akan membagikan lembar kerja dan kalian harus isi 1 dari 4 lembar kerja. Untuk barisan pertama diisi lembar kerja 1. Yang ini lembar kerja 2, lembar kerja 3 dan lembar kerja 4. Silakan kalian menyusun kata-kata yang paling tepat tentang barisan aritmatika, tentang barisan geometri, deret geometri dan deret aritmatika. Semuanya itu disusun berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Supaya apa? Supaya melatih kemampuan numerasi dan literasi kalian. Kemudian beri 3 contoh agar nanti contoh-contoh tersebut kalian presentasikan supaya temannya paham. Bisa dipahami? Oke, Ibu akan membagikan ya. Sekarang duduknya boleh ini ya, boleh berkelompok menyatu ya, biar terjadi diskusi. Jadi kan tadi setelah saya lihat-lihat pas udah dikumpulin semua itu tuh polanya ada yang dikurang sama ditambah Bu. Berarti nanti pas udah dirumusinnya itu ada rumus yang dikurang sama ditambah atau ada emang rumus yang berbeda? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kalian sudah membandingkan beberapa contoh dari dari deret aritmatika. Setelah dilihat ada yang dikurang, ada yang ditambah. Tapi kalau untuk soalnya sendiri semuanya ditambah kan ya. Bilangannya saja ada yang bertambah, ada yang berkurang. Itu mau jawab ada dasarnya. Bilangan yang berkurang itu sebetulnya juga ditambah, tapi ditambah dengan bilangan negatif. Ya, bisa dipahami nggak? 30 kalau dari 30 ditambah 20 ditambah 10 itu sebenarnya kelihatannya bilangannya berkurang kan? Tapi bisa juga itu kita nyatakan dengan dia ditambah tapi ditambah bilangan negatif. Kenapa? Karena 30 ditambah minus 10 berapa? 20 ditambah minus 10 berapa? 10 gitu kan? Jadi pada dasarnya kita bisa bikin kesimpulan dia sebenarnya ditambah ya. Nah, ditambahnya ini bisa dengan bilangan positif dan bisa dengan bilangan negatif. Kalau dia dengan bilangan positif, angkanya akan apa? Akan maju atau bertambah. Kalau dia ditambah bilangan negatif, angkanya akan berkurang. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian menyimpulkan ya. Ada pertanyaan dari kelompok 3 nih, tiap kelompok selanjutnya. Kalau saya dibagi 2, kalau sama dikali 3. Kalau yang lain bilangan ada yang dibagi 2, ada yang dikali
dibagi 3 juga ada. Berarti di sini kalian udah bisa nemuin pola belum? Cara bilangan-bilangannya. Udah ya, tadi polanya gimana? Polanya dibagi sama dikali. Betul sekali. Polanya kalau nggak dibagi itu dikali. Bilangannya tetap nggak? Nah, Tetap itu maksudnya kalau dikali 3 dibagi terus nggak? Ada perubahan nggak? Nggak ada ya. Dari pola-pola tersebut silakan kalian susun kata-kata sendiri yang bisa menggambarkan angka itu deret geometri. Oke, kita dapat. Sudah selesai dan ingin mempresentasikan jawabannya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Siapa nanti yang mau menjelaskan tentang pengertian barisan aritmatika? Oke, dan yang menjelaskan contohnya siapa? Lili. Oke, silakan ke depan. Berdua. Ya, silakan ke depan. Yang lain tolong diperhatikan dulu ya saat temannya sedang menjelaskan. Untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan dan buka buku tulisnya masing-masing biar kalian paham. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari barisan kelompok 1 barisan aritmatika. Saya Dea Ryan. Saya Rizky Fitrian. Saya Kisha Aulia. saya Novan. Saya Kiara Fitrian. Saya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola selisih atau jumlah yang tetap atau sama. Oke, diulang lagi yang lebih kencang. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola selisih atau jumlah yang tetap atau sama. Ini ada contohnya. Jadi menurut kelompok 1, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan pola selisih atau jumlah yang tetap. Jadi selisihnya itu sama atau tetap. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa? Oke, kalau sudah bisa silakan beri contoh. Hah? Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari barisan aritmatika. Yang pertama itu ada angka 95, 75, 55, dan 35. Dari masing-masing angka tersebut ini sudah ditambah dari suku yang sama-sama dari pola barisan aritmatika. Yang di sini 75 sudah ditambah dengan 20, dikurang. Enggak, benar juga ditambah, tapi ditambahnya bilangan negatif. Jadi benar, ditambahnya ditambah negatif 20 gitu. Seterusnya dengan jumlah yang sama. Iya. Ya selanjutnya tanyain temennya dong, setelah 35 kira-kira ada yang tahu nggak berapa? Setelah 35 kira-kira angka setelah 35 berapa? Ada yang bisa jawab? 15. Ya, aku tanyain. Tadi jawab 15. Kenapa 15? Karena dikurang minus 20. Dari angka berapa yang minus 20? 35. Oke, 35 minus 20 betul? Oke. Nanti untuk contoh kedua jangan dikasih tahu itunya ya. Jangan dikasih tahu minus 20-nya. Biar mencari sendiri gitu. Oke. Masuk ke contoh kedua, itu ada 7, 14, 21, dan 28. Ada yang tahu nggak ini? Setelah 28 ada yang tahu berapa? Ayo, silakan menjawab. Ya, angkat tangannya terlebih dahulu. Ganti. Ya, nih. Iya, jawab. Setelah 28 berapa? Apa? 35.
35 karena ditambah 7. Semuanya paham nggak? Paham ya? Kalau ada yang bingung silakan bertanya. Contoh terakhir. Contoh terakhir ada angka 50, 47, 44. Bisa diulang pengertian dari aritmatikanya? Oke, baik. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola selisih atau jumlah yang tetap atau sama. Thank you. Kertas kalian masing-masing, Ibu mau mengadakan kuis untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang tadi yang telah kita pelajari. Di sini ada 6 soal. Tugas kalian adalah menentukan 3 suku selanjutnya. Titik-titiknya diisi ya. Nah, kalian harus tentukan dulu dia termasuk barisan aritmatika atau deret geometri atau yang lain ya. Di antara 4 yang tadi telah kita pelajari. Untuk deret ini kalian nerusinnya 2 saja tapi dicari hasilnya berapa. Paham? Iya, ini juga. Ini diteruskan berapa suku selanjutnya lalu hasilnya berapa. Kalau ini tidak ada hasilnya ya. Ini hanya melanjutkan 3 angka selanjutnya. Kerjakan sendiri-sendiri, kerjakan dengan jujur biar ibu tahu pemahaman kalian itu sudah tuntas atau belum. Ya, tidak boleh pakai kalkulator karena angkanya sederhana. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sadar Pak. Ini harus ditulis ya. Kalau yang nomor 1 misalnya aritmatika atau geometri gitu. Tidak usah. Tidak usah ditulis ya, cukup tentuin aja ya. Tidak usah ditulis jenisnya apa. Yang penting goalsnya adalah kalian bisa menentukan angkanya angka berapa. Oke, alhamdulillah semuanya telah mengumpulkan kuis yang pertama tentang barisan dan deret. Kuis tersebut akan segera Ibu koreksi untuk tahu sebagaimana pemahaman kalian. Terima kasih sudah terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah bisa mempresentasikan materi dengan baik. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Selanjutnya kita bisa bertemu lagi di pembelajaran matematika hari Jumat pekan depan. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Setiawan, CGP Angkatan 8 dari SMKN Negeri 3 Kota Bekasi. Kali ini saya bersama Ibu Dewi Prastiwi dan Ibu Linda sekaligus pengajar praktik. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan percakapan hari ini adalah mengevaluasi proses berjalannya kegiatan belajar mengajar di kelas yang sudah dilakukan pada minggu lalu. Baik Bu, langsung saja Bu ya. Oke, bagaimana Ibu kabarnya baik-baik? Alhamdulillah baik dan sehat Bapak. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas minggu lalu? Setelah melaksanakan pelajaran minggu lalu, alhamdulillah senang karena apa yang telah direncanakan telah bisa berjalan dengan sesuai seperti itu. Ya, anak juga saya lihat itu aktif. Iya betul. Dan saya lihat itu kelasnya juga begitu menyenangkan. Iya, alhamdulillah Bapak. Dibuktikan dengan adanya banyak yang tanya-tanya, Iya. ya timbal balik segala macam. Betul. Jadi kelas itu terasa hidup gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, adakah yang sudah baik ketika pembelajaran dilaksanakan waktu di kelas? Oke, hal-hal yang baik yang sudah terlihat ya pada saat pembelajaran kemarin itu adalah yang tadi seperti Bapak bilang keaktifan siswa. Ya. Sudah terlihat bagaimana anak
tidak takut untuk bertanya apabila ada sesuatu yang kurang dipahami gitu, serta aktif juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh temannya, karena kan di situ ada presentasi ya, di mana siswa menjelaskan hasil kesimpulannya lalu menjelaskan ke temannya. Saat temannya itu bertanya, teman yang lain banyak yang ingin menjawab, jadi di situ aktivitas siswa sudah mulai muncul. Dan hal baik lainnya adalah pembelajaran itu tidak terlihat monoton, karena di situ hidup ya, dua arah. Guru juga hanya memfasilitasi, yang paling terlibat aktif adalah siswa itu sendiri. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, adakah kekurangan ketika pembelajaran di kelas ketika Ibu melakukan pada minggu lalu? Oke, mungkin hal-hal yang bisa diperbaiki adalah meningkatkan beberapa siswa yang masih kurang aktif ya, dengan cara memotivasi lagi. Mungkin mengatur kelompok agar siswa-siswa yang kurang aktif ini bisa termotivasi jika dipasangkan dengan teman-teman tertentu seperti itu. Lalu media pembelajarannya mungkin nanti bisa saya persiapkan dengan lebih baik lagi biar lebih variatif dan menyenangkan, dan bisa nanti pada saat evaluasi bisa menggunakan evaluasi yang lebih menyenangkan seperti Kahoot. Dengan hal-hal kayak gitu kan siswa akan lebih seru, Pak. Jadi kekurangannya itu ada berbagai macam ya, dari siswanya itu sendiri, kemudian media pembelajarannya masih kurang beragam mungkin gitu ya. Serta evaluasinya. Mungkin selanjutnya kira-kira adakah hal yang ingin Ibu tingkatkan untuk pembelajaran untuk kedepannya? Yang ingin saya tingkatkan adalah ya tadi keaktifan siswa, karena masih ada beberapa yang kurang aktif. Lalu strateginya mungkin saya akan mengkombinasikan strategi-strategi yang lain yang belum pernah saya coba agar bisa lebih efektif gitu kan. Kalau kemarin kan kita pakai flashcard, tapi masih ada beberapa metode lain yang harus saya coba, nanti biar tahu metode terbaik untuk kelas tersebut tuh yang mana. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu untuk mengcover kebutuhan siswa, karena siswa itu kan beragam kemampuannya. Mengcovernya itu seperti apa yang Ibu lakukan? Oke, untuk mengcover kebutuhan siswa saya harus menyusun rencana pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa dengan mempelajari lebih banyak strategi pembelajaran untuk mengetahui pembelajaran yang paling tepat seperti itu. Karena kan siswa-siswa ini kan ada yang pembelajarannya itu visual, audio seperti itu ya. Saya harus lebih mengembangkan lagi rencana pembelajaran agar bisa memaksimalkan semua potensi yang ada pada siswa. Nah, kapan itu rencana akan memaksimalkan rencana tindak lanjut? Untuk menyusun rencana pembelajarannya akan saya lakukan sesegera mungkin, dan untuk aktualisasinya atau prakteknya insya Allah di pekan depan. Ya, oke, ini terakhir Bu ya, pertanyaan dari saya yaitu komitmen Ibu terhadap pembelajaran di kelas apa? Komitmen saya untuk pembelajaran di kelas yakni berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa serta gaya belajar siswa, sehingga pada saat pembelajaran siswa dapat merasakan manfaat, tetapi dia juga merasa pembelajaran tersebut terasa menyenangkan, sehingga motivasi belajarnya itu setiap hari terus meningkat. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ibu, baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.